sedikit kurang pas. Kalau jadi kalau approach konflik itu kan apa yang ingin kita tujukan. Jadi misalnya kita dihadapkan pada dua alternatif yang sama-sama menarik untuk kita. Jadi kita konflik di sini maksudnya kita dihadapkan pada situasi yang kita mungkin sulit memilih di antara dua alternatif yang sama-sama oke. Misalnya kayak disuruh milih ibu atau bapak. Itu kan sama-sama buat kita kan sama-sama baik. Kan nggak mungkin kita milih kayak gitu. Jadi atau misalnya ada dua pilihan, suruh makan nasi goreng atau mie goreng, ya, misalnya seperti itu. Jadi approach konflik itu ada di antara dua pilihan yang sama-sama menarik untuk kita. Tapi kalau avoidance itu dua-duanya pengen kita hindari. Jadi ada dua alternatif yang sama-sama harus kita hindari, tapi yang lebih mana yang harus kita pilih terlebih dahulu kayak gitu. Terus kalau approach sama avoidance itu ada yang jadi kombinasi antara yang pilihan yang menarik sama pilihan yang nggak menarik, tapi harus kita pilih salah satu. Iya, nggak apa-apa mbak, nanti dengerin videonya aja. Paham mbak, mas. Jadi itu ya maksudnya. Jadi di sini itu konfliknya adalah konflik ketika kita menghadapi keputusan, kita harus pilih yang mana gitu. Terus habis itu motivasi dan strategi pemasaran. Saya lanjutkan ya. Teori-teori motivasi dapat dimanfaatkan dalam strategi pemasaran, yaitu segmentasi, terus positioning, penggunaan motivasi, ini semua. Jadi kalau kita tahu motivasinya konsumen, kenapa kok mereka berperilaku seperti itu akan memudahkan pemasar dalam melakukan semua strategi pemasaran kayak STP, bauran pemasaran dan sebagainya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang motivasi sebelum lanjut ke persepsi? Gimana Pak, Mas? Oke, sekarang kita bahas tentang persepsi. Persepsi adalah proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Jadi kita kan persepsi itu anggapan kita tentang sesuatu. Kayak misalnya dulu mas-mas sama mbak sebelum tahu saya, waktu saya pertama kali masuk kelas, persepsinya apa tentang saya? Misalnya galak apa nah kan setiap orang kan punya persepsi masing-masing terhadap sesuatu, menafsirkan stimuli. Jadi kan kita stimuli itu kan maksudnya kita ada rangsangan sesuatu, kita tahu ini misalnya dosen baru feminin, ini pertama kali orang yang bilang saya feminin. Oke. Dosennya banyak tugas. enggak banyak tugas, enggak salah. Iya, imut. Gila banget. Jadi persepsi itu kayak gitu. Jadi anggapan kita terhadap sesuatu, misalnya kita lihat makanan ke pasar malam ya, makanan kayaknya enak ya, bentuknya bagus. Tapi bentuk bagus, kira-kira makanan itu pasti enak atau enggak? Misalnya makanannya terlihat oke, tapi kan belum tentu makanan itu rasanya sesuai sama penampilannya. Nah kayak gitu, itu persepsi ya. Jadi maksudnya anggapan kita tentang sesuatu seperti apa.
Sama kayak ketika kita beli barang kan juga, oh ini kemasannya bagus itu tadi, tapi ternyata isinya enggak, atau mungkin misalnya apa luarnya nggak karuan, apa nggak amburadul, nggak cantik, tapi misalnya rasanya enak, itu juga bisa. Cuman kongguan iya, kongguan isi rengginang. Tapi kan sebenarnya kan untuk menarik minat konsumen untuk beli itu kan lebih baik kalau kemasannya cantik ya kan. Pasti kalau makanan, kalau kita lihat makanannya sudah amburadul, misalnya makanannya kosong atau natanya kurang rapi, kira-kira konsumen mau beli nggak? Dibanding misalnya kita lihat dua makanan, yang satu penampilannya sangat nggak oke tapi rasanya enak, yang satunya lagi penampilannya sangat cantik tapi rasanya nggak enak. Kira-kira konsumen akan milih yang mana duluan? Ketika konsumen pertama kali lihat, konsumen mau pilih yang apa, yang B? Yakin mas pilih yang A? Iya. Nah, konsumen kan pasti pertama kan tertariknya yang penampilannya oke ya kan, itu yang pertama kali ada di benak kita. Enak rek kayak aneh, misalnya kayaknya enak soalnya penampilannya cantik. Nanti perkara habis beli misalnya rasanya nggak enak, ya mungkin lain kali kan nggak mungkin kita beli lagi. Tapi untuk menarik konsumen supaya membeli barang kita, kita harus bisa menampilkan sesuatu yang baik untuk konsumen gitu. Kayaknya kalau penampilannya sudah oke, jarang deh orang akan tertarik untuk beli, saya yakin. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi persepsi itu ada exposure atau penumpukan, apa itu? Ya, penumpukan, terus attention, perhatian, terus habis itu komprehensif, pemahaman. Jadi kan pertama kali kita untuk bisa beranggapan tentang sesuatu itu kan pasti ada apa namanya, kita ngeliat dulu sesuatu ya kan. Oh, misalnya kita lihat iklan, oh ada produk baru, kita tahu ada produk baru. Terus kalau misalnya awal iklan itu oke, atau misalnya yang jadi modelnya dari iklan itu artis yang kita senangi, ya jadi penampakan sih, kok penumpukan itu apa sih tulisannya, penampakan kan ya, nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya ya modelnya aktor atau artis yang kita sukai, pasti kita akan perhatikan ya kan, atensi. Jadi habis dari exposure, penampakan, maksudnya kita lihat iklan pertama kali, iklan produk baru, kalau ada sesuatu hal dari iklan tersebut yang menurut kita menarik, kita pasti akan memperhatikan lebih detail ya enggak. Andai kata dia nggak menarik, kita pasti oh ya udah itu ada iklan, peduli amat aku gitu misalnya. Atau misalnya di MRT ada advertising, ada banner, ada apa misalnya pengumuman, kalau misalnya tampilannya oke, orang akan lebih memperhatikan lebih detail. Tapi kalau enggak, ya sudah sambil lalu aja. Apalagi kalau misalnya di MRT, orang-orang kan rata-rata kesusu atau terburu-buru kan, nggak mungkin mereka perhatian detail. Tapi andai kata itu menarik, mungkin mereka akan memberikan perhatian yang lebih terhadap iklan tersebut gitu. Iya mas, kalau modelnya cantik misalnya, apalagi favorit kita, nah gitu ada, langsung. Kalau cowok-cowok itu mungkin matanya jadi hijau-hijau semua. Nah terus habis itu setelah kita memberikan perhatian, kita akan mencoba untuk memahami